Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran biologi pertemuan kali ini kita membahas tentang golongan darah. Adapun tujuan pembelajaran hendak kita capai adalah 1. Menjelaskan bagian-bagian darah, sel darah, dan plasma darah. Yang kedua, menjelaskan tentang golongan darah. Yang ketiga, menganalisis mekanisme transfusi darah. Yang keempat, mengidentifikasi kelainan dan gangguan yang berhubungan dengan golongan darah. Kelima, menentukan golongan darah berdasarkan hasil praktikum golongan darah. 6. Menyajikan laporan praktikum golongan darah. Darah. Apa itu darah? Darah terdiri dari dua komponen, yaitu plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah yang ada pada darah jumlahnya sekitar 55% dari jumlah darah dalam tubuh manusia, sedangkan sel-sel darah pada darah berjumlah kurang lebih 45%. Sel-sel darah dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sel darah merah eritrosit, sel darah putih leukosit, dan keping darah trombosit. Sel darah merah bentuknya bikonkav atau double cekung. Ada sekitar 1 miliar sel darah merah pada 2 atau 3 tetes darah. Untuk setiap 600 sel darah merah ada sekitar 4 buah trombosit dan 1 buah sel darah putih. Sejarah golongan darah. Pada tahun 1900, Landsteiner menemukan golongan darah sistem ABO. Pada tahun 1939 sampai 1940 diketemukan sistem golongan darah faktor rhesus. Dan terakhir ditemukan golongan darah sistem MN oleh Lewis, Duffy, Kidd, dan Lateran. Untuk golongan darah sistem MN dikenal ada 3 macam golongan darah, yaitu golongan darah M, golongan darah N, dan golongan darah MN. Untuk apa kita perlu mengetahui golongan darah? Golongan darah itu berkepentingan untuk transfusi darah dan untuk genetika atau keturunan. Penentuan golongan darah sistem ABO. Darah manusia dapat digolongkan berdasarkan atas ada tidaknya antigen yang terdapat pada permukaan luar membran sel darah merah atau eritrosit. Antigen tersebut dinamakan agglutinogen. Antigen pada sel darah merah ada 2 macam, yaitu antigen A dan antigen B. Untuk penentuan golongan darah, kita bisa melakukan praktikum golongan darah, yaitu dengan bantuan menggunakan serum anti A dan serum anti B. Apabila darah ditetesi dengan serum anti A menggumpal, sedangkan ditetesi dengan anti B tidak menggumpal, maka golongan darah orang tersebut adalah golongan darah A. Apabila darah seorang ditetesi dengan anti A tidak menggumpal dan ditetesi dengan anti serum B menggumpal, maka orang tersebut dinyatakan golongan darah B. Apabila seorang darahnya ditetesi dengan anti serum A menggumpal dan yang ditetesi dengan anti serum B menggumpal, maka golongan darah orang tersebut adalah AB. Dan apabila pada orang golongan darah O itu dinyatakan golongan darah O apabila darahnya ditetesi dengan anti serum A tidak menggumpal dan ditetesi dengan anti serum O, anti serum B tidak menggumpal. Rumus golongan darah sistem ABO.
Ada 4 macam golongan darah berdasarkan antigen dan antibodi yang dimilikinya. Golongan darah A itu memiliki antigen A dan antibodi anti B. Golongan darah B memiliki antigen B dan antibodinya anti A. Untuk golongan darah AB memiliki 2 macam antigen yaitu anti A dan anti B. Antibodinya tidak dia punyai. Untuk golongan darah O memiliki antigen 0, artinya dia tidak memiliki antigen. Makanya golongan darah O dikenal juga dengan golongan darah 0. Dan antibodi dalam golongan darah O itu ada 2, yaitu anti A dan anti B. Golongan darah juga bersifat dapat diturunkan. Penurunan golongan darah itu didasarkan pada genotip golongan darah tersebut. Orang golongan darah A itu memiliki 2 rumus golongan darah. Karena orang golongan darah A itu bisa A homozigot ditulis dengan IAIA atau A heterozigot ditulis dengan IAI0. Untuk orang golongan darah B memiliki rumus genotip homozigotnya IB-IB dan rumus genotip heterozigotnya IB-I0. Untuk golongan darah AB, orang golongan darah ibu AB ini memiliki rumus IA-IB dan untuk orang golongan darah O memiliki rumus I0-I0. Pewarisan golongan darah kepada anak dari orang tua, golongan darah orang tua bisa menurun ke golongan darah anaknya melalui mekanisme penurunan golongan darah. Kita ambil contoh, apabila kedua orang tuanya golongan darah O, maka kemungkinan semua anaknya golongan darah O. Kalau pasangan orang tuanya golongan darah A dan O, atau sebaliknya O dan A, kemungkinan anak-anaknya kalau tidak golongan darah O, golongan darah A. Kalau pasangan orang tuanya itu bergolongan darah O, kawin dengan golongan darah B, maka anak-anaknya kalau golongan darahnya bukan O, ya B. Kalau orang tua yang bergolongan darah O yang kawin dengan AB, maka golongan darah anak-anaknya tidak ada tuh yang sama dengan kedua orang tuanya. Golongan darah anak-anaknya malah golongan darahnya A atau golongan darahnya B. Untuk kedua orang tuanya yang sama-sama golongan darahnya A, maka kemungkinan anaknya kalau tidak golongan darahnya A, ya golongan darah O. Untuk kedua orang tua yang golongan darahnya ada yang A dan ada yang B, maka semua golongan darah dimungkinkan pada anak-anaknya. Untuk orang tua yang golongan darah A dan golongan darah AB, maka anaknya memiliki 3 kemungkinan golongan darah, yaitu kalau tidak golongan darah A, golongan darah B, dan AB. Untuk orang tua yang sama-sama golongan darahnya golongan darah B, maka anaknya golongan darahnya kalau tidak B ya O. Untuk orang tua yang golongan darahnya B dan AB, maka anaknya kalau tidak A, B, dan AB golongan darahnya. Dan untuk kedua orang tua yang golongan darahnya sama-sama AB, maka anaknya berkemungkinan untuk 3 macam golongan darahnya, itu kalau tidak A, B, atau AB. Golongan darah yang kedua yaitu golongan darah sistem resus. Tes resus pada darah manusia dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ada yang bereaksi positif yang disebut dengan RH positif, itu terjadi penggumpalan berarti mempunyai antigen RH. Dan ada darah yang bereaksi negatif yaitu RH negatif apabila tidak terjadi penggumpalan berarti tidak mempunyai antigen RH. Ada tidaknya antigen RH ditentukan oleh alel R besar dan R kecil. RH positif mempunyai genotip R besar dan R besar R kecil. Adapun RH negatif mempunyai genotip R kecil. Untuk
Golongan darah sistem RH bisa dilihat pada kandungan antigen dan zat antiresusnya. Antigen untuk golongan darah RH itu adalah D besar, C besar, C kecil, E besar, dan E kecil. Adapun zat anti RH-nya ada 4 macam, yaitu anti D besar, anti C besar, anti C kecil, anti E besar, anti E kecil. Golongan darah juga berfungsi dalam transfusi darah. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah proses pemindahan darah dari seorang yang sehat, donor, ke orang yang sakit, resipien, di mana darah yang dipindahkan dapat berupa darah lengkap atau komponen darah. Untuk transfusi darah, itu orang tidak boleh sembarangan ya memasukkan golongan darah yang tidak diketahui kepada orang yang membutuhkan darah. Ada mekanisme transfusi darah. Agar aman, maka kita harus mengetahui golongan darah. Golongan darah yang 4 macam, yaitu golongan darah A, golongan darah B, golongan darah O, dan AB, itu apabila terjadi transfusi darah, maka yang kita usahakan pertama kali adalah transfusi darah dilakukan pada orang-orang dengan golongan darah yang sama terlebih dahulu agar aman. Jadi kita upayakan transfusi darah untuk sesama golongan darah yang sejenis. Umpamanya golongan darah O ditransfusi dari golongan darah O lagi. Golongan darah B dari golongan darah B lagi. Begitu juga selanjutnya. Tapi dalam keadaan darurat atau terpaksa, maka transfusi darah untuk golongan darah yang berbeda bisa dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. Orang golongan darah O ini berhubung tidak memiliki antigen, maka golongan darah O itu aman untuk didonorkan ke semua golongan darah. Dan untuk golongan darah AB, berhubung golongan darah AB ini memiliki 2 macam antigen, yaitu antigen A besar dan antigen B besar, maka golongan darah AB ini aman menerima semua golongan darah. Jadi, golongan darah AB dinyatakan sebagai resipien universal yang dapat menerima semua golongan darah apabila dia membutuhkan darah. Dan untuk golongan darah O, dia bisa memberikan ke semua golongan darah sebagai pendonor universal. Untuk golongan darah A, selain dari A sendiri, golongan darah A juga bisa menerima golongan darah lain untuk ditransfusikan pada tubuhnya, yaitu dari golongan darah O. Begitu juga dengan golongan darah B, selain dari golongan darah B pula, maka golongan darah B bisa menerima donor dari golongan darah O. Untuk faktor resus, kecocokan faktor resus sangat penting ya, karena ketidakcocokan golongan, misalnya donor pada donor darah, pada transfusi darah, misalnya donor dengan RH positif. Seorang donor memiliki golongan darah RH positif. Sedangkan resipien yang menerimanya ber-RH negatif. Ini dapat menyebabkan produksi antibodi terhadap antigen RH positif yang mengakibatkan terjadinya hemolisis. Seperti terlihat dalam tabel. Pewarisan golongan darah resus menurut Mendel. Contohnya, seorang ayah yang beresus positif yang kawin dengan seorang ibu beresus negatif, maka kemungkinan anaknya 50% beresus positif dan 50% beresus negatif. Faktor resus dalam perkawinan
Ini harus diketahui karena bisa mengakibatkan masalah pada keturunannya. Kita ambil contoh ya, seorang ayah yang beresus positif yang menikah dengan seorang ibu beresus negatif dan dia memiliki bayi pertama yang beresus positif. Bayi ini yang beresus positif ini dikandung oleh seorang ibu yang beresus negatif. Maka eritrosit bayi masuk ke dalam sirkulasi darah ibu dan pada darah ibu akan terbentuk zat antiresus. Dan apabila seorang ibu tersebut memiliki anak yang kedua beresus positif, maka zat antiresus pada darah ibu dapat bermasalah bagi bayi yang kedua ini. Dan bayi yang kedua ini dapat mengalami ichthyorus atau mengalami erythroblastosis fetalis yang dapat mengakibatkan kematian janin dalam kandungan. Sebelum kita tutup pertemuan tentang materi golongan darah ini, coba Ibu kasih contoh soal ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Terjadi kasus perebutan anak di pengadilan. Ada seorang anak yang diperebutkan oleh dua pasang orang tua. Ada dua pasang orang tua yang memperebutkan anak tersebut. Adapun data anak tersebut bergolongan darah O. Dan kedua pasang orang tua yang memperebutkannya masing-masing pasangannya, kita sebut saja pasangan pertama pasangan X, golongan darahnya suaminya golongan darah AB, istrinya golongan darah O. Dan pasangan kedua kita sebut pasangan Y, di mana suaminya bergolongan darah A dan istrinya bergolongan darah B. Menurut Anda, anak tersebut paling mungkin adalah keturunan dari pasangan orang tua yang manakah? Coba jelaskan. Sekian ya pertemuan kita kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.